Halo semua, jumpa lagi di review MotoGP. Kali ini kita akan membahas berita-berita sebelum gelaran MotoGP Portimao. Sepertinya MotoGP Portimao ini akan menjadi lebih panas dibanding Qatar kemarin. Para pembalap maupun tim berbekal data solid dari Qatar kemarin bisa mengetahui kelemahan dan kelebihan dibanding pesaing lainnya dan berusaha untuk menerapkan strategi dan teknologi terbaru untuk bisa unggul. Honda, dengan konsesi yang dipunyainya, sudah memulai lebih dulu dengan telah mengadakan private test sebelum Portimao ini di sirkuit Jerez. Tes dilakukan oleh Stefan Bradl dan Luca Marini, dan terutama Marini yang sangat inferior waktu di balapan Qatar. Marini mengalami kesulitan di banyak hal, yaitu di pemakaian kawasan ban, settingan motor yang terlalu berat di depan, pada turning area, dan pada corner exit, di mana Honda yang dikendari Marini tidak dapat melakukan akselerasi keluar dari tikungan, karena ban belakangnya banyak hanya spin di tempat. Honda memilih Marini untuk mengikuti tes private ini, adalah hal yang tepat menurut Marini, karena membuat ia memiliki pengalaman lebih selama 2 hari tes di Jerez untuk menghadapi balapan besok di Portimao. Marini mengaku bahwa setelah private test Jerez ini, Honda sudah mendapatkan base setup motor yang baik, dan bekerja sangat baik di sirkuit Jerez. Marini berharap base setup Jerez juga cocok untuk pembalap Honda lainnya, dan juga cocok untuk semua sirkuit paling tidak sirkuit yang ada di Eropa. Johan Zarco pada kesempatan lain juga berharap bahwa di Portimao Honda bisa kuat, yang berbeda dengan di Qatar yang merupakan sirkuit high speed, maka di Portimao, baca dari musim lalu, di mana Marc Marquez bisa sangat kuat dengan Honda. Semua pembalap Honda sepertinya cukup senang menjelang balap Portimao ini, karena mendapatkan kabar bahwa Honda akan membawa item-item pembaruan yang menurut bocoran dari Joan Mir, itu akan menyentuh soal sasis dan elektronik untuk mendapatkan trasi yang lebih baik. Di samping itu, sikap Honda yang full gas mau mengadakan item-item perubahan juga sangat menyemangati para pembalapnya. Berbeda dengan Honda, maka Yamaha akan memanfaatkan konsesinya dengan mengadakan private test di free di Portimao ini dari Senin langsung setelah balapan MotoGP selesai di hari Minggunya. Private test ini akan dilakukan oleh Alex Rins dan kemungkinan besar juga oleh Fabio Quartararo. Yamaha yang telah merekrut Massimo Bartolini dan Marco Nicotra, dua engineers dari Ducati, adalah sebuah bukti keseriusan usaha dari Yamaha untuk bisa bersaing di papan atas. Meski begitu, pada balapan Portimao ini, pabrikan Yamaha tidak menyediakan item perubahan apapun, sehingga pembalap Yamaha akan membalap dengan motor yang sama dengan di Qatar. Fabio, pada kesempatan sebelumnya, setelah balapan Qatar menyatakan bahwa motor Yamaha dibanding pesaing sekarang lebih buruk dibanding musim sebelumnya. Pada balapan Qatar yang lalu, Yamaha kehilangan kelebihan pada akselerasi di tikungan, yang merupakan kekuatan Yamaha di Qatar, di mana Fabio dengan Yamahanya pernah 2 kali menjadi pemenang. Yamaha biasanya kuat di sirkuit Lusail Qatar, karena sirkuit ini banyak memiliki tikungan dengan rolling speed tinggi, sehingga akselerasi di dalam tikungan merupakan aset keunggulan yang penting untuk memenangkan balapan. Selain daripada itu, kelemahan Yamaha musim lalu juga masih tampak, terutama traksi pada saat keluar tikungan, yang juga kurang lebih saling tumbang tindih sensasinya dengan tenaga motor yang terasa kurang yang selalu dikeluhkan Fabio. Rekan Fabio, yaitu Alex Rins, menghadapi balapan Portimao ini berusaha untuk rileks dan mencoba fokus kemudian pada private test dengan sangat berharap Yamaha dapat membawa item-item perubahan untuk dicoba. Massimo Meregali mengatakan bahwa Yamaha berusaha keras untuk mendevelop motornya, tapi juga berharap pembalapannya mengerti bahwa membuat motor juara bukan pekerjaan semalam selesai, tetapi suatu proses yang membutuhkan waktu. Dan oleh karenanya, berusaha untuk menggunakan konsesi yang diberikan secepat dan seefektif mungkin. Soalan manajemen Yamaha ini juga diperumit oleh kenyataan bahwa pembalap andalan mereka yaitu Fabio Quartararo akan habis kontraknya di akhir musim ini. Fabio, ketika ditanya mengenai kemana dia akan berada di tahun depan, mengatakan bahwa pemberitahuan itu akan tidak terlalu lama. Meski dia tidak mengkonfirmasi tanggal waktunya, tetapi Fabio berkata bahwa pengambilan keputusan itu tidak akan memerlukan waktu berbulan-bulan. Keputusan itu akan diambil tidak terlalu lama, kita lihat saja nanti, kata Fabio. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tim Aprilia sangat ingin mengikat Fabio, mengingat salah satu pembalap mereka, Alex Espargaro, adalah pembalap tertua di starting grid MotoGP yang telah berumur 34 tahun. Untuk masalah kontrak,
Fabio yang tidak mempunyai manajer pribadi akan bersama dengan teman dekatnya Thomas Mauban sama-sama mengurus masalah kontrak ini. Masuk pada tim Aprilia yang bisa dibilang cukup bersinar pada balapan Qatar, meski hanya Alex Espargaro yang terlihat, tetapi ini tidak menutupi potensi sebenarnya dari Aprilia. Alex Espargaro yang berhasil posisi 2 pada saat start, menjadi juara ketiga pada saat sprint race, harus menghadapi yang sepertinya kehilangan traksi pada ban belakang, yang disebabkan kemungkinan entah kontrol traksi yang bermasalah atau ban belakang Michelin yang cacat. Sehingga pada full race, Alex Espargaro tidak dapat mengulangi kesuksesan pada sprint race. Berbeda dengan Alex yang langsung klop dengan Aprilia RSGP 2024, maka pada Maverick Vinales, adanya agak sedikit berbeda. Maverick merasa bahwa motor 2024 ini sangat berbeda dengan motor 2023-nya, yang menurut dia pada akhir-akhir balapan musim kemarin telah cocok dengannya dan dapat dia push. Menurut Vinales, setelah dia merasakannya di GP Qatar, motor 2024 dengan aero fairing di depan yang baru sangat memberikan penekanan pada sektor depan motor yang berpengaruh terhadap ban depan. Juga ada anggapan mengatakan bahwa pada sektor aero belakang, Vinales lebih memilih bagian belakang yang standar saja. Berbeda dengan Alex yang langsung menggunakan sayap baru model mobil Batman yang disengaja lebih memberikan daya tekan pada sektor belakang. Hal inilah yang membuat motor Alex lebih seimbang. Pada Portimao ini, Vinales berusaha untuk melakukan pendekatan settingan pada keseimbangan motor dengan berkaca pada balapan Qatar yang menghabiskan ban depan, padahal menurutnya dia bukan pembalap yang menekan pada ban depan, sehingga faktor aero depan baru yang lebih besar daya tekan ini harus dicarikan settingan lebih lanjut. Kata kuncinya adalah keseimbangan bagian depan dan belakang. Vinales tapi juga berkata memuji bahwa RSGP 2024 ini lebih bagus pada saat start sehingga dapat lebih cepat. Pembalap Aprilia lainnya yaitu Miguel Oliveira sebagai pembalap tuan rumah juga optimis di Portimao ini. Itu pun dengan Raul Fernandez yang nasibnya kurang beruntung karena kesalahan teknis motor di balapan pembuka Qatar, maka di Qatar ini dia ingin membuktikan potensinya. Loncat ke KTM bisa dibilang sangat wow, karena KTM dengan RC16-nya bisa sangat mengimbangi Ducati. Brad Binder meraih juara 2 baik pada saat sprint race dan full race di hari Minggunya. Menyalip Ducati pada jalur lurus sangatlah tidak mudah, atau bisa dibilang tidak memungkinkan sebelum-sebelumnya. Tapi di Qatar, KTM menunjukkan bahwa RC16 bisa menyalip GP24 Jorge Martin. Dan tidak hanya itu, juga menorehkan kecepatan tertinggi mengalahkan semua motor Ducati. Sepertinya dari segi motor, KTM RC16 hanya kekurangan sedikit. Menurut pengamat, kemungkinan adalah pada bagian pertama akselerasi keluar tikungan, dan juga pada full race adalah tingkat keausan ban belakang yang masih dimenangkan oleh Ducati. Menjelang balapan Portimao ini, seluruh pembalap KTM sangatlah penasaran karena melihat hasil balapan di Qatar kemarin yang menempatkan Brad Binder di posisi 2 di 2 race dan juga sang rookie sensation Pedro Acosta yang pada 2 race juga sangat cepat, terutama di full race yang sempat menempati posisi keempat setelah menyalip Ducati Marc Marquez. Pedro Acosta dengan talentanya dan KTM-nya sangatlah harus diperhitungkan. Tetapi rupanya pada balapan kemarin Qatar harus menderita keausan ban belakang dan anpam. Sehingga setelah balapan Portimao ini akan dilihat apakah diperlukan operasi. Masuk terakhir ke Ducati. Pada Ducati sepertinya tidak ada masalah pada motornya. Motor Ducati adalah pemenang musim balap tahun lalu dan juga telah membuktikan dengan baik berhasil menjuarai sprint race dengan Jorge Martin dan full race dengan Pecco Bagnaia di balapan MotoGP Qatar kemarin. Dengan pengembangan yang telah dilakukan oleh sang maestro teknisi di Kidal Igna, menjadikan GP24 sangat kuat. Tidak hanya itu, tetapi juga GP23 yang masih sangat kuat. Hal ini bisa terlihat pada full race kemarin oleh Marc Marquez, Alex Marquez, dan Fabio Di Giannantonio. Keseruan pada Ducati ada pada para pembalapnya dan timnya. Manajemen Ducati, seperti yang dikatakan oleh New Ducati Sporting Director Mauro Grasili, telah merekrut Fermin Aldeguer untuk naik ke MotoGP di musim depan. Penempatan Fermin sepertinya adalah di tim Pramac Ducati dan sekarang bernaung Jorge Martin dan Franco Morbidelli. Jorge Martin telah mengatakan bahwa ia akan meninggalkan Ducati jika di musim depan tidak ditarik ke tim Factory. Hal ini berarti bahwa di musim depan, tim Pramac Ducati akan kosong paling tidak satu kursi, karena Jorge Martin tidak akan bersama lagi, entah masuk ke tim Factory Ducati
atau ke tim faktori lainnya. Begitupun dengan Franco Morbidelli yang hanya mempunyai kontrak tahun ini saja, harus membuktikan bahwa ia layak untuk dikontrak kembali untuk musim depan. Selain itu, faktor Marc Marquez dengan talentanya sebagai juara dunia 8 kali juga sangat diperhatikan oleh manajemen Ducati. Sepertinya, jika pada 2024 ini Marc dapat membuktikan potensinya, maka Ducati pasti akan memasukkannya ke tim factory. Faktor Marc ini berdampak terhadap Enea Bastianini dan Jorge Martin untuk bersaing mendapatkan kursi di tim factory yang tentunya presentasinya akan bertambah berat. Putusan Ducati yang sebelum musim ini berjalan yang hanya mengikat Pecco Bagnaia saja selama 2 tahun ke depan, 2025-2026, juga menambah rumit persaingan antar pembalap Ducati. Dan entah apakah persaingan untuk mendapatkan kursi ini akan menguntungkan Ducati, masih harus dilihat lebih lanjut. Seperti kita ketahui, pembalap yang tenang akan masa depannya adalah pembalap yang kencang pada saat race. Permasalahan yang lain juga terjadi pada tim Pertamina Enduro VR46 Ducati yang diisukan akan mendekat ke Yamaha, di mana sudah kita ketahui bahwa sang owner, yaitu Valentino Rossi, telah diangkat sebagai brand ambassador Yamaha, dan tim Yamaha tengah mencari tim satelit untuk memperkuat riset motornya. Tim Pertamina Enduro VR46 ini mempunyai pembalap yang kuat, yaitu Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio, sehingga manajemen Ducati juga sepertinya sebisa mungkin tidak mau melepaskannya. So, inilah sedikit recap selama 2 minggu setelah race Qatar dan menjelang race Portimao. Adios.